Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwana Marta Putri dengan NPM 1954151005 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang penangkaran buaya muara Crocodylus porosus di PT Muara Abadi Permai Samarinda, Kalimantan Timur. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan. Latar belakang. Buaya muara atau Crocodylus porosus adalah sejenis buaya yang terutama hidup di sungai-sungai dan di laut dekat muara. Daerah penyebarannya dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Penyebaran buaya muara memiliki wilayah perantauan mulai dari perairan Teluk Benggala, yaitu Sri Lanka, Bangladesh, India, hingga perairan Polinesia, yaitu Kepulauan Fiji dan Vanuatu. Sedangkan habitat favorit untuk mereka tentu saja yaitu berada di perairan Indonesia dan juga di Australia. Di Indonesia terdapat 4 jenis buaya, yaitu Thomistoma selegeli, Crocodylus siamensis, Crocodylus novaeguinensis. Dilindungi berdasarkan SK Mentan nomor 327 KPTS UM 51978. Dan Crocodylus porosus dilindungi berdasarkan SK Mentan nomor 716 KPTS UM 105/1980. Keempatnya kemudian dilindungi berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. Berdasarkan surat keputusan tersebut, pemanfaatan semua jenis buaya di Indonesia harus seizin Menteri Kehutanan Indonesia. Yang itu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu mempelajari pola penangkaran buaya muara dan mengidentifikasi tentang keberhasilan penangkaran buaya muara di penangkaran. Kemudian yang kedua yaitu ada metodologi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di lokasi penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai Samarinda, Kalimantan Timur pada bulan Maret sampai April 2014. Bahan dan alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah kamera digital, alat tulis, tali sheet, panduan wawancara, meteran, kertas lakmus, dan termometer dry wet. Bahan atau objek yang digunakan untuk penelitian ini adalah penangkaran buaya muara Crocodylus porosus. Metode penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian mencakup 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif, dengan teknik observasi lapangan dan wawancara dengan pemilihan sampel sesuai prosedur purposive sampling. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pengelolaan perkolaman, yaitu jenis kolam. Yang pertama yaitu ada kolam anakan buaya muara. Di sini dapat kita lihat terdapat tabel 1 yaitu jumlah anakan buaya yang berada di kolam anakan penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai. Umur buaya yaitu yang 2 minggu berada pada kolam nomor 1 berjumlah 37, kolam ketiga 37, dan kolam keempat 13. Untuk buaya umur 1 bulan yaitu berada pada kolam nomor 2 berjumlah 39 dan kolam nomor 6 berjumlah 38. Dan untuk buaya umur 2,5 bulan yaitu terdapat pada kolam nomor 7 dengan jumlah 39. Sedangkan untuk buaya berumur 6 bulan yaitu terdapat pada kolam nomor 5 dengan jumlah 39 dan juga kolam 8 dengan jumlah 38. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gambar tempat anakan buaya yang baru menetas. Anakan buaya bersifat penakut sehingga memerlukan tempat yang aman. Dalam hal ini, desain kolam sebaiknya mempunyai tempat yang bersembunyi sehingga dapat mengurangi tingkat stres oleh gangguan manusia dan kendaraan.
Kondisi ini sesuai dengan kolam anakan buaya yang terdapat di penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai sehingga tingkat keberhasilannya cukup baik. Yang kedua yaitu ada kolam buaya remaja. Di sini terdapat tabel 2 yaitu jumlah buaya remaja yang ada di penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai. Untuk buaya yang berumur 2,3 tahun yaitu terdapat pada kolam 1 dengan jumlah 25, kolam 6 dengan jumlah 23, kolam 9 dengan jumlah 25, kolam 11 dengan jumlah 24, dan kolam 14 dengan jumlah 24. Untuk buaya berumur 3,5 tahun yaitu terdapat pada kolam 2 berjumlah 25, kolam 3 berjumlah 24, kolam 4 berjumlah 20, dan kolam 5 berjumlah 24. Sedangkan untuk buaya berumur 4 tahun terdapat pada kolam 7 dengan jumlah 23, kolam 8 dengan jumlah 24, kolam 10 dengan jumlah 23, kolam 12 dengan jumlah 24, kolam 13 dengan jumlah 23, kolam 15 dengan jumlah 22, kolam 16 dengan jumlah 25, kolam 17 dengan jumlah 24, dan yang terakhir yaitu terdapat pada kolam 18 dengan jumlah 23. Dari tabel 2, jumlah buaya remaja yang hidup di penangkaran buaya pada saat ini adalah 378 ekor. Dari jumlah awal buaya yang dimasukkan yaitu 475 ekor buaya. Maka dari data persentase buaya remaja pembesaran yang mati di penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai berjumlah 20,42% dan merupakan tingkat kematian yang rendah. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gambar kelompok buaya remaja. Kemudian yang ketiga yaitu kolam induk buaya. Di sini terlihat tabel ketiga yaitu isi kolam indukan di penangkaran buaya PT Makmur Abadi Permai. Itu jenis indukannya, indukan berasal dari F0 dengan jantannya 344 dan betinnya 312. Dan jenis indukan berasal dari F1 dengan jumlah jantan 317 dan jumlah betinanya 395. Kolam induk atau pembiakan adalah kolam yang digunakan oleh induk buaya muara yang berumur lebih dari 8 tahun. Pada kolam ini, induk buaya muara membuat sarang kawin dan bertelur. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan pakan buaya. Di sini terdapat tabel 4 yang menjelaskan tentang perkiraan jumlah pemberian pakan per ekor di penangkaran PT Makmur Abadi Permai dalam 1 minggu. Untuk kelas umur anakan yaitu berupa jenis pakannya udang atau ikan kecil seberat 0,5 ons dengan jumlah pakannya yaitu setelah umur 2 minggu. Dan remaja yaitu ikan tongkol 1 kg, ayam mati 1 ekor, jumlah pakannya yaitu 1 minggu sekali. Dewasa ikan tongkol 2 kg, ayam mati 2 ekor, jumlah pakannya yaitu 1 minggu sekali. Pemberian pakan di penangkaran PT Makmur Abadi Permai biasanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jumlah makanan disesuaikan dengan jumlah individu dan ukuran. Pakan buaya muara dibedakan antara dewasa, remaja, dan anakan. Selanjutnya yaitu kandungan gizi pakan buaya. Tabel 5 yaitu kandungan gizi pakan buaya muara di penangkaran PT Makmur Abadi Permai. Jenis pakannya yaitu ayam. Kandungan gizinya yaitu berupa protein, kalori, lemak, kolesterol, riboflavin, asam nikotinat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan B2. Jenis pakan ikan, kandungan gizinya yaitu berupa kalori, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan air. Dan untuk jenis pakan udang, kandungan gizi yaitu berupa kalori, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan air. Penangkaran PT Makmur Abadi Permai menambahkan vitamin pada pakan buaya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah nafsu makan, mengurangi stres, dan menjaga ketahanan tubuhnya dari serangan berbagai penyakit. Buaya yang terdapat di penangkaran akan tumbuh lebih cepat apabila pakan yang diberikan memperhatikan gizi yang baik.
Yang selanjutnya yaitu penyakit dan perawatan kesehatan. Tabel 6 di sini menunjukkan jenis penyakit, gejala, dan pengobatan buaya muara di PT Makmur Abadi Permai. Jenis penyakitnya yaitu jamur kulit. Gejalanya berupa bercak putih pada kulit seperti panu. Pengobatannya yaitu belum ada upaya pengobatan. Yang kedua, jenis penyakit cacat tubuh. Gejala ekor buntung pada anakan dan indukan buaya muara. Jenis penyakit stres, gejalanya yaitu sering menyendiri dan tidak aktif bergerak. Pengobatannya yaitu dengan pemberian vitamin nopresa. Jenis penyakit luka-luka, gejala yaitu luka pada bagian tubuh buaya muara. Pengobatannya yaitu pemberian obat merah atau betadine antiseptik. Secara umum, buaya adalah jenis satwa reptil yang kebal terhadap serangan penyakit. Namun, karena berbagai macam kondisi kesehatan, buaya muara dapat terganggu apabila kondisi kolam kotor, sisa-sisa makanan, dan pengaruh cuaca yang ekstrim. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan reproduksi. Pada tabel 7 yaitu terdapat penetasan telur dengan menggunakan inkubator. Yaitu pada inkubator 1, 2, 3, dan 4 jumlah telur masuk yaitu 70, dan jumlah telur menetas pada inkubator 1 berjumlah 37, pada inkubator 2 berjumlah 47, pada inkubator 3 berjumlah 43, pada inkubator 4 berjumlah 38. Sedangkan pada inkubator 5 jumlah telur yang masuk yaitu 75, jumlah telur yang menetas yaitu sekitar 39. Dari tabel 7 dapat hasil jumlah inkubator sebanyak 5 buah dengan jumlah telur buaya 319 butir dan jumlah telur yang menetas yaitu sebanyak 204 butir. Dari data tersebut dapat dihitung dengan persentase tingkat keberhasilan. Maka tingkat keberhasilan penetasan telur termasuk dalam kriteria tinggi. Kegagalan penetasan diakibatkan sebagian telur yang tidak dibuahi, kurang teliti dalam peletakan telur yang tidak sama dengan posisi di sarang, suhu dan kelembapan yang tidak tepat, dan telur tidak dipegang sama sekali sampai telur menetas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian di penangkaran PT Makmur Abadi Permai terdapat bermacam-macam jenis kolam, yaitu 1. Kolam anakan berjumlah 8 kolam. Yang kedua, kolam buaya remaja atau muda berjumlah 1 kolam. Kolam pembesaran berjumlah 18 kolam, dan 4 yaitu kolam perkembangbiakan atau induk permai dengan jumlah kolam yaitu 2. Sumbernya yaitu Ripai A dan Kamarubaya L 2016, penangkaran buaya muara Crocodylus porous di PT Makmur Abadi Permai, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam Jurnal Agrivore volume 5 nomor 2 halaman 155 sampai 170. Sekian presentasi dari saya, sedikit penjelasan tentang buaya muara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.